Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regita Ilnanda Cahyani dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 210101110086. Yang pertama, saya akan membacakan resume akademik. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas. Ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini, UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk riset dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jamiah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa, di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS. Dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri. Dengan berkonsultasi dengan dosen penasehat akademik atau DPA.
Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau Kartu Hasil Studi dengan melalui UTS dan UAS, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin kecil atau semakin sedikit ataupun semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Itu materi pertama. Saya akan melanjutkan materi kedua. Materi kedua ini tentang kemahasiswaan. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Negeri Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku Islam dengan cara tampil dengan style khas Universitas Islam Negeri Malang. Contohnya, berpakaian Islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan, dan sebagainya, yang mencerminkan mahasiswa UIN Maliki. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPII atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa juga berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS, dan HMJ. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2 namun dengan syarat dari seleksi yang cukup ketat. Lulusan Universitas Islam Negeri Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan umum, namun kita juga diajarkan ilmu agama Islam. Materi kita yang ketiga yaitu DEMA. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas.
Fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Materi kita yang keempat yaitu SEMA. Senat Mahasiswa atau SEMA merupakan organisasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu sebagai berikut: advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMAU, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMAU, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang, dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMAU, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMAU, menjadi mitra kerja DEMAU dalam Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA sebagai berikut: membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMAU, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Materi kita yang kelima yaitu UKM. Pertama, UKM Menwa atau Resimen Mahasiswa. Organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution 1959 di Jabar, semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi Resimen Mahasiswa yaitu mewujudkan sikap bela negara
bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Logo ada dua, yaitu logo Mahasurya Provinsi dan Wiracakti Yuda dari Universitas Islam Negeri Malang sendiri. Arti lambang Wiracakti Yuda 811 8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa se-Jawa Timur. Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Resimen mahasiswa ini juga membantu TNI Polri dan juga rektor latihan dari Menwa sebagai berikut: lempar pisau, menembak, dan bela diri atau karate. Selanjutnya UKM Pramuka, berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja Anjang Sana yaitu Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas. Perkemahan Wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah Pandega. Tugasnya yaitu rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook, dan memo, dan lain-lain. Salah satu dewan yaitu OPS Diklat. UKM PMI atau KSR PMI bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. UKM PMI ini terdapat 6 bidang, yaitu 1. Sosial keagamaan, 2. Dikten, yaitu pendelegadian, latihan bersama ujian PMI dan pra-ujian PMI, Diklatsar, forum fasilitator, seterusnya rutang, kesehatan, penelitian pengembangan, humas, dan lain-lain. Selanjutnya UKM Gema Gita Bahana atau paduan suara dari Universitas Islam Negeri Malang. UKM ini berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara. Gema Gita Bahana mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan juga terdapat ilmu keorganisasian. Selanjutnya UKM SR atau seni religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya yaitu membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Divisinya yaitu kaligrafi, qiraah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gambus. UKM Teater. UKM ini berumur 35 tahun. Cukup lama juga ya. Terdapat bidang seni musik, tari, sastra,
Thor, dan lain-lain. Selanjutnya UKM Mapala Tursina, organisasi pecinta alam. Kegiatan utama ini yaitu rekreasi atau mendaki, sosial, olahraga, mendaki gunung, panjat tebing, orat, susur goa, ilmiah. Selanjutnya UKM Junior atau unit olahraga. Wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, catur. Kegiatannya yaitu latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Selanjutnya UKM Kopma Padang Bulan, dibentuk 9 Maret 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH MPD. Stafnya usaha atau pengurusan Kopma, public relation atau pemasaran, personalia atau karyawan. Unit usaha Kopma yaitu minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, usaha catering. Selanjutnya UKM Komus atau Komunitas Musik Studio 3. Terdiri dari 6 departemen, event organizer, departemen studio atau jantung Komus, musik manajemen, departemen multimedia atau mengelola segala konten, departemen publik, dan relation, pusat info eksternal, serta departemen social development. Spesifikasinya terdiri dari player, vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. Dan non-player yaitu event organizer, sound, engineering, MC, multimedia, home recording. Selanjutnya UKM Taekwondo, merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Agenda rutin yaitu try-in, geshuku, diklat, dan lain-lain. UKM Jepret Club, klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang namun mempelajari di bidang videografi. Moto dari UKM Jepret Club ini, aku ada untuk mengabadikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. Kegiatannya terdiri dari diklat, pameran, hunting besar. Selanjutnya UKM Simfoni. Program hariannya yaitu Symphony Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Halo Kampus, Freeline. Program mingguannya yaitu Symphony Weekend Show, Debug, Symphony Soccer, Fresh Sunday, Top Chart, Soda, Diary Mami, English Day, dan Yaumul Arabi. Program unggulannya yaitu Off Air, terdiri dari Symphony, Indie Awards, Station, lalu On Air, Daily Program, dan Weekly Program.
Seterusnya UKM LKP 2M, yaitu Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Selanjutnya UKM UAPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Visinya yaitu memihak kesadaran nurani filosofis teks. UAPM melambangkan independensi. Selanjutnya kita beralih ke materi 6, yaitu Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah 1. Kemajuan teknologi, 2. Agama, 3. Pasar. Peran dan peluang Universitas Islam Negeri, yaitu arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul yaitu keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesalehan atau peduli sosial. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi yaitu secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah atau middle path, posisi tengah atau berkeadilan. Secara terminologis yaitu pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk hak agama. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Peran mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang yaitu mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Itu saja dari saya. Bila ada kurang lebihnya atau perkataan yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.